Iya, hai semuanya yang Suaraku udah ada kedengeran. in the live. Hari ini kita bakal ngomongin tentang eating with your eyes, how this fuels food waste. So at the end of the live kita bakal ada Q&A session. Jadi kalau kalian ada questions, just leave them in the comment box. And right next to the comment juga ada feature yang Q&A itu. Bisa tanya di situ juga. Okay, great. I hope everyone's doing well. Kita mulai dulu from introduction ya tentang Project Planet. Kita baru launching 2 months ago, and kita adalah sebagai one-stop platform atau wadah informasi tentang segala hal sustainability di Indonesia. Jadi, in our platform, you can find everything from events, volunteering activities, and kita ada current news juga. So, we have many exciting things coming soon because we just launched. I can't say too much yet, so just stay tuned, guys. Ya, Nah, mungkin bisa komunitas surplus introduksi dulu. Oke, jadi saya Saras, saya dari komunitas Surplus. Jadi komunitas Surplus ini adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, khususnya untuk mengedukasi masyarakat tentang food waste. Jadi kami ingin masyarakat itu lebih sensitif, lebih peka terhadap Mm-mm. uh, isu lingkungan, khususnya masalah food waste di Indonesia. Jadi semua program dan kegiatan yang kami lakukan itu juga patokannya berdasarkan Sustainable Development Goals nomor 2, Zero Hunger, nomor 12, Responsible Consumption and Production, sama yang nomor 13, Climate Action. Mm-mm. Jadi lebih kayak gitu Kak Stefani. Oke deh. Yeah, I think honestly, guys, check them out. Surplus Indonesia sama Komunitas Surplus. They're doing such an amazing thing, apalagi right now, helping the local economy juga. Okay, so should we start? Oke, siap. Yeah. So basically, guys, did you know that Indonesia is the second biggest food waster in the world? Nah, ini tuh sangat memprihatinkan, guys, karena kita adalah negara yang masih berkembang. Dan kita tuh mempunyai tingkat kemiskinan yang masih di atas rata-rata. Jadi banyak masyarakat yang masih nggak tahu nanti malam mau makan apa, atau masih ada banyak masyarakat yang juga kekurangan gizi, yang masih kelaparan, dan agak ironis aja ya kenapa kita negara berkembang tetapi bisa jadi second biggest food waster in the world, ya kan Kak Saras? Iya. Jadi memang Indonesia seperti yang tadi Kak Stefani bilang bahwa Indonesia itu penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia, bayangin di dunia. Iya, iya, Terbesarnya itu dalam arti 13 juta ton sampah makanan per tahun, di mm, mana rata-rata setiap orang di Indonesia menghasilkan 300 kilogram sampah per tahunnya. Dan yang mm, mana sebetulnya sampah makanan yang kita hasilkan itu bisa memberi makan sebanyak 28 juta lebih orang di Indonesia. Jadi ya, itu ironis wow, sekali. Dan di samping itu juga kita itu punya dua masalah gizi sekaligus. Yang pertama itu stunting. Yang belum Untuk teman-teman yang belum tahu, stunting itu adalah masalah gizi kronis yang ditandai dengan tubuh yang pendek. Jadi dimulai dari masa kandungan seorang ibu hingga bayi tersebut berusia 2 tahun. Jadi mereka tingginya itu nggak seperti orang normal pada biasanya. Dan penyebabnya salah satunya adalah nggak dapat akses atau tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. mm, Dan yang kedua adalah Indonesia itu masih punya masalah orang yang terlalu kurus. Apa bahasa Inggrisnya? Jadi orang itu terlalu malnutrition ya, kurus di bawah. mm, Ya, malnutrition. Jadi ya ironinya di situ kita buang-buang makanan segitu banyaknya, tapi di Indonesia kita masih punya masalah kesehatan yaitu gizi iya, yang prevalensinya di atas standarnya WHO. WHO itu standarnya 20, sedangkan kita 27%. mm, Jadi di situ, yeah, it's very itu Kak. concerning. Jadi mungkin Mhm. orang juga pikir, mungkin kebanyakan orang tuh pikir kalau food waste itu cuma kalau kita nggak habisin makanan kita ya, leftover yang di piring kita. Mhm. Tapi sebenarnya food waste itu so much bigger than that.
Jadi kita juga harus lihat dari perjalanan makanan kita. Dimulai dari pertanian, di pertanian itu pun si petani harus memelihara peternakannya, dikasih minum, dikasih air. Dari situ Betul. diproses dan ditransportasi ke marketplace. Pas di marketplace ini Ya. baru pertama kali kontak sama consumer. Dibeli, terus dibawa pulang untuk dimasak, dan perjalanan pun lanjut sampai ketika kita masak atau kita nggak habisin makanan kita, itu dibuang ke sampah. Sampai akhirnya ke TPA itu masih lanjut perjalanannya. Jadi perjalanan makan kita tuh panjang banget. So food waste is not just about what you don't finish eating. It's a whole other thing. Jadi Dan emang ya, hmm, ya, lanjut Kak. silakan saya lanjut. Iya, jadi Oke. emang dari Jadi emang benar banget. emang Kak, kalau bisa lanjut. Kak Stefani dulu aja, diselesain dulu aja Enggak, aku tadi baru penjelasan. cuma mau bilang aja sih kalau di developing country itu salah satu pengeluaran food waste adalah di transportasinya, bukan yang apa yang kita nggak habisin. Hmm. Jadi memang banyak makanan terbuang dengan percuma bahkan sebelum sampai ke piring kita gitu ya Kak. Mm-mm. Karena ada masalah selama distribusi dan apa dan masa waktu dia di pertanian atau di peternakannya itu sendiri gitu ya. Iya benar. Hmm. Jadi apa sih penyebabnya kenapa banyak makanan gitu ya yang terbuang begitu saja? Yang pertama itu emang dari transportasinya. Kalau teman-teman tahu sebenarnya selama proses didistribusikannya, waktu diantar gitu ya ke ke tempat kita, Mm-mm. ke kota-kota atau ke daerah lainnya, banyak makanan yang hilang. Hilang tuh artinya entah rusak di jalan karena perjalanan yang terlalu panjang dan lain sebagainya. Jadi itu kalau kita ngomong eman-eman banget, sayang banget itu makanan Mm-mm. hilang atau rusak gitu aja. Dan yang kedua, marketplace itu tidak menerima beberapa produk seperti sayur atau buah karena nggak match, nggak ketemu sama standarnya mereka, nggak sesuai dengan standarnya mereka. Jadi yang dibilang ugly food, entah ugly fruit atau vegetable Mm-mm. yang nggak sesuai sama standar mereka dibuang gitu aja. Standar supermarket apa sih? Entah itu buahnya yang ukurannya besar lah, atau yang mulus dari tampak luarnya tampak Ya. bagus dan lain sebagainya. Dan itu yang sama ini kita kira yang paling bagus, yang paling segar. Padahal yang mereka sebut dengan ugly ugly food itu juga nggak kalah kualitasnya gitu loh. Iya benar banget. Jadi ya eman-eman sayang banget itu terbuang begitu saja. Kayak gitu. Iya. Dan yang seperti saya bilang tadi juga Indonesia kan masih negara yang berkembang ya. Jadi kita juga Hmm, masih belum mempunyai teknologi atau fasilitas yang mencukupi untuk minimize food waste. Misalnya untuk fasilitas penyimpanan dingin, untuk simpan hmm, sayur-sayuran, buah-buahan, produk daging, Indonesia itu hanya memiliki penyimpanan untuk 200.000 ton. Sedangkan kita memerlukan 1,7 ton penyimpanan dingin. Nah, what happens to the food yang nggak masuk situ? Jadi kan kualitasnya turun dan mereka juga hmm, bisa expire-nya jadi lebih cepat. Dari situ marketplace juga nggak mau nerima dan akhirnya kebuang juga akhirnya jadi food waste. hmm. Jadi dari perjalanan ini pun sebelum sampai ke piring kita aja udah ada makanan yang hilang, udah ada makanan yang Mm-mm. rusak terbuang. Iya, Jadi bayangin teman-teman. Sorry, ada telepon masuk. oh ya nggak Sorry, apa. sorry, sorry, maaf. Jadi Ya, ya bayangkan saja, nggak cuma leftover gitu ya, nggak cuma makanan yang kita buang sebagai kita sebagai konsumen kita buang, tapi dari awal tuh sudah banyak iya, sekali yang di berapa harga yang harus dibayar ternyata banyak banget gitu kan. iya. Emang it's really sad ya. Jadi kebanyakan food waste happens before the food reaches its consumers, and apalagi ditambahin konsumernya juga nggak habisin makanan, nah makin food Hmm. waste lagi.
Nah, kalau bicara tentang food Hmm. waste juga kita harus kita dengar banyak apa sih kayak carbon footprint gitu kan. Pada ngomong selalu carbon footprint, Hmm. carbon footprint. Carbon footprint itu apa sih? Jadi itu tuh sebenarnya total greenhouse gas emissions atau bisa diartikan juga sebagai total energi yang dibutuhkan selama produksi makanan itu. Jadi dari pertanian sampai ke meja kita sampai ke TPA. Nah, konsekuensi dari si carbon footprint ini tuh apa sih? Jadi jejak karbon itu kontribusi langsung ke global warming. Jadi itu climate change ya. Terus mungkin sekarang kalian juga lagi pikir semua makanan itu produksi carbon footprint. Sebenarnya the short answer is yes. Every food has their carbon footprint. Tapi seberapa banyaknya carbon footprint itu tergantung jenis makanannya. Misalnya, produk daging dan produk dairy, yaitu produk-produk yang terbuat dari susu, mempunyai carbon footprint yang lebih tinggi dari sayur-sayuran karena mereka lebih memerlukan energi untuk diproduksinya. Karena si petani ini harus kasih air, kasih makan, si sapi, si ayam gitu kan, semua hewan ternaknya. Dan sedangkan kalau misalnya kita makan sayur-sayuran sebagai vegetarian atau vegan, plant-based food gitu, itu tuh jauh lebih efisien karena mereka nggak butuhin as much water untuk tanam all the vegetables gitu. Hmm. Jadi mungkin nggak banyak yang vegan ya di sini, tapi bisa Iya, bisa apa ya, ikutin challenge yang kayak misalnya setiap hari Senin tanpa daging atau setiap hari apa tanpa daging gitu-gitu ya Kak ya. iya benar banget. Sekarang kan ada global movement tuh, namanya hashtag Meatless Mondays ya. Jadi basically on Mondays kita nggak makan meat. Itu tuh salah satunya juga karena banyak environmental aspects-nya. Karena meat is one of the biggest carbon emission based food in the world. Hmm. Iya. Dan mungkin sekarang kalau misalnya ngelihat lebih dari sisi ke Indonesia ya, what happens in Indonesia about food waste? Kalian pernah ngebayangin gak sih guys, what happens to your food after it leaves your table? Jadi kan buang ke sampah. Terus gimana? It doesn't like disappear kan? It has to go Hmm. somewhere. Jadi dibuang itu ke TPA atau dinamakan sebagai tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah. Nah, makanan kita itu sebenarnya mengeluarkan gas metana. Jadi gas metana itu sangat eksplosif dan juga kontribusi langsung ke global warming. Hmm. Jadi, it's very dangerous to throw your organic waste, basically. Ada kejadian di tahun 2005 yang sekarang juga dikenal sebagai peringatan Hari Sampah Nasional, ketika si Hmm. TPA Louis Gajah meledak karena ada akumulasi gas metana. Salah satunya itu disebabkan oleh semua sampah makanan yang kekubur sama sampah-sampah lain. Dan karena itu beneran gas metannya itu kayak um, just like is buried and it explodes. And sedihnya kejadian itu membuat longsor dan juga mengambil korban jiwa dari beberapa kampung-kampung di sekitarnya. So basically sampah makanan itu seperti bom waktu ya. Kayak it's a Hmm. time bomb. Kita benar-benar nggak tahu uh, kalau suatu saat nanti itu bisa meledak kapan aja. Jadi bahayanya membuang sampah organik atau food waste kita ke TPA ini bukan hanya karena it contributes to global warming and climate change, tapi juga kita harus uh, memperhatikan dampaknya ke lingkungan si TPA itu karena bahaya sekali buat orang-orang yang tinggal dan bekerja di daerah TPA situ. Oke. Jadi emang apa ya, kejadiannya ini ngeri banget, Mm-mm. tragedi TPA Louis Gajah itu. Jadi bayangkan teman-teman yang mungkin ada ngira oh cuma sampah makanan aja gitu ya. Iya. Tapi ternyata menghasilkan gas yang paling berbahaya yaitu gas metana. Itu sifatnya Mm-mm. mudah meledak dan mudah terbakar.
Jadi ketika sampah makanan itu udah sampai ke proses pembusukan, nah gas metana itu dia keluar. Iya, Bayangin dia ada di udara kayak gitu. Dan iya, bener jadi tanggal banget. 21 Februari itu benar-betul jadi peringatan bagi kita buat selalu ingat sebetulnya untuk ya Mm-mm. jangan membuang sampah ya secara umum jangan membuang sampah terlalu banyak ya khususnya Mm, juga di sini sampah makanan yang sedang kita bahas. iya. Tadi ada yang nanya TPA apa? TPA itu tempat pembuangan akhir. Jadi Hmm, basically landfill bahasa Inggrisnya. It's where all of hmm, our food goes to, Christabel. hmm. Where all our trash goes to at the end. Oke. Okay. Dan menurut Kak Saras, apa Dan lagi ya efek-efek ke perubahan iklim yang disebabkan oleh sampah makanan? sampah makanan selain perubahan iklim eh, pastinya pengaruhnya di apa ya di di budaya kita di mindset kita tentang sampah makanan. Mm-mm. Kenapa kita bisa jadi penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia? Bayangin, kita semuanya pelaku, saya pelaku di sini, semua masyarakat di sini pelaku yang jadi buang sampah makanan sampai akhirnya Indonesia jadi nomor dua begitu ya. Yang salah apa Mm-mm. sebetulnya? Apa yang perlu diperbaiki? Kan seperti itu pertanyaannya. Jadi menurut saya eh, bermulai awalnya adalah dari mindset dan budaya kita gitu ya Kak Stefani. Mm-mm. Eh, Mindset kita mungkin cara kita menghargai makanan atau cara kita nganggap makanan itu seperti apa. Makanan itu bernilai apa sih bagi kita, seberharga apa di kehidupan kita. Sampai kita dengan mudahnya membuang begitu saja. Dan Iya, budaya kita apa sih, Kak Stefani di sini? Oh, pengennya meriahnya makan. Saya selalu ingat di iklan meriahnya makan. Oh, emang iya, enak banget meriahnya makan kayak pesta benar-benar. gitu. Iya, Cuma kan akhirnya konsekuensinya apa kita nggak habisin makanannya, makanan itu kita apain, kita buang aja. Kan benar. seperti itu. Menurut Kak Stefani gimana nih kita apa ya, kok nggak sadar tentang nilai atau seberapa Iya. berharganya makanan kehidupan kita gitu loh. Iya, jadi menurut aku kan Indonesia juga negaranya itu kita mempunyai budaya yang sangat sosial ya. Jadi kita sering pergi Hmm, keluar, sering hangout sama teman-teman, selalu ngafe gitu kan. Dan seperti yang Kak Saras bilang tadi juga, makanan dianggap sebagai sebuah hiburan ya. Jadi nggak hmm, di-value buat nutritionnya. Jadi kita tuh sering kalau kafe gimana sih, eh, istilahnya kayak lapar mata gitu kan, makan cantik. Suka dilihat dulu yang di Instagram atau di Zomato gitu. Kayak, oh yang mana sih yang enak, terus yang paling cantik kita pesen. Kita pesennya juga banyak banget, sampai nggak mikirin akhir-akhirnya kita pesennya terlalu banyak dan siapa yang mau ngabisin gitu. hmm. Jadi lapar mata karena, ini bagus nih buat foto gitu ya. Iya benar. Dan habis itu kayaknya bagus nih tampilannya, kayaknya aku mau beli ini, aku mau beli ini. Tapi kita nggak apa ya, nggak menakar diri kita sendiri. Bahkan saya berdasarkan pengalaman dan observasi saya, orang itu malu buat take away atau bungkus makanannya. Entah kenapa, saya nggak tahu apa salahnya untuk take away atau bungkus makanan kalian. Tapi aduh, aduh, malu-maluin banget, kayak kita kurangan makan banget dan lain sebagainya. Mungkin mereka mikirnya kayak gitu. Dan Iya. saya nemuin saya lagi makan di tempat makan prasmanan, artinya kan Mm-mm. ambil sendiri makanannya, otomatis kita bisa takar dong. Dan teman saya nggak ngabisin makanan yang dia ambil sendiri, alasannya, ya kan aku udah kenyang, nanti kalau aku sakit gimana? Jadi saya nyuruh dia buat kenapa nggak dihabisin. Terus dia ngomongnya, kalau perut saya sakit gimana? Kayak gitu. Kan Iya. jadi sangat tidak bijaksana begitu loh. Iya benar kan, kayak benar lapar mata gitu. Apalagi kalau kita di buffet, ngeliat yang banyak banget optionnya. Ambil, ambil, ambil aja semuanya, terus nggak dihabisin. Hmm. Iya. Jadi itu jadi bagian dari budaya kita, kayak gitu kan. Mm-mm. Pengennya makan, ya, kayak Kak Stefani bilang tadi, makan cantik Mm-mm. atau ya lapar mata kayak gitu ya. Jadi Iya. ya sebenarnya pengennya sih orang saya pribadi dan pasti Kak Stefani juga ingin orang-orang lebih bijaksana dan lebih menghargai atau melihat nilai makanan itu lebih dari sekedar itu gitu, lebih dari sekedar hiburan semata.
Karena Iya, benar banget. fungsi dari makanan itu kan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita. Kenapa kita sehari-hari butuh makanan? Karena kita butuh gizi untuk dimasukin ke tubuh kita. Kan kayak gitu. Iya. Jadi Sesederhana sebetulnya. kita juga mungkin mau balik lagi kan yang tadi pertama kali kita bilang uh, di negara berkembang itu food waste udah kebanyakan kebuang ketika ditransportasi ke marketplace. Jadi kita tuh harus Mm-mm. benar mikirin kalau we shouldn't add to that burden gitu. Mm-mm. Ya mungkin karena beberapa orang yang baru join yang di akhir-akhir ini kita bisa recap sedikit. Yang pertama, the beginning, which is that food waste in developing countries happens a lot even before it reaches the consumers. Gara-gara kita ada problems with infrastructure, with our technology, sama fasilitas storage facilitiesnya masih kekurangan, nggak mencukupi untuk menjaga kualitas makanan kita. Jadi marketplace pun itu nggak bisa terima dan dari situ banyak food waste yang hilang. Dan ditambahkan lagi sisi dari budaya makan cantik dan lapar mata kita, itu kita pesen tanpa terlalu mikirin dampaknya, dan itu jadi tambahan efek food waste-nya lagi ya, on top of everything missing yang dari before it even reaches the consumer. So there's a lot of reasons sih kenapa Indonesia bisa jadi negara a second biggest food waster in the world. Dan 13 juta loh, teman. iya 13 13 juta juta. ya. Dan menurut aku juga masyarakat Indonesia itu masih punya kepercayaan kalau produk impor itu jauh lebih bagus kualitasnya dibandingin produk lokal. Ya, Padahal, ya, ya. iya kan? This is not true at all, guys. Kalau dari sisi lingkungan, apalagi produk impor itu di kayak transport dari jauh banget kan, dari like Japan or even other further countries, dan ini tuh memiliki jejak karbon yang sangat tinggi karena energi yang dibutuhkan untuk transport semua makanan itu dari luar negeri is so high. Nah, sekarang tuh kita kayaknya harus juga lebih refleksi diri ya. Kalau produk lokal itu it's not bad quality. Apalagi di waktu sekarang yang kita benar-benar harus helping local economy, harus support our local farmers, our local products. I think it's very important kalau kita itu percaya sama produk kita sendiri. Apalagi sekarang banyak aplikasi juga kan yang gampang. Kayak sayur box, Eden Farm, something fresh. Kalian tinggal pesen sayur atau buah, produk lokal apapun, yang fresh, datang langsung ke rumah kalian, guys. Jadi it's so convenient, it's so easy. Kalau kalian mau keep on supporting the local economy and local farmers, kalian juga bisa belanja di pasar tradisional. Bukan cuma pasar swalayan gitu, bukan cuma supermarket. Ya kan, Kak Sarah? Ya, apalagi kan lagi di tengah pandemi gini, kalau misalnya ada yang takut keluar mungkin dan lain sebagainya, sebetulnya ada. Kalau buat apa teman-teman yang belum tahu tadi ya apa aja Kak Kak Stephanie? Iya, jadi ada kayak sayur box, ada Eden Farm, ada Something Fresh. Mereka semua deliver langsung produk lokal yang fresh ke rumah kalian. Iya. Itu. Saya ini juga ini ya, saya baru tahu ada beberapa yang belum pernah saya dengar, ternyata banyak di Jakarta ya itu ya? Atau Eh, ada di Setahu saya di lebih di luar Jakarta juga ada sih. Oh Iya. ya. Jadi khususnya buat yang di Jakarta ternyata sudah ada yang apa fasilitas seperti itu. Mm-mm. Ada mereka-mereka ini yang siap bantu kita buat juga support produk lokal gitu ya, Kak. Iya. Jadi don't forget guys, sekarang tuh benar-benar important buat percaya di kualitas produk lokal dan support your Hmm, local economy and local farmers. And this is one of the ways you can do it while also minimizing your food waste and your carbon footprint, ya kan? hmm. Ya. Nah, mungkin kita bisa discuss sedikit tentang sebagai consumer kita bisa ngapain aja ya, what can we do to help. Nah, a couple things yang tadi kita juga udah sebut beberapa, tapi kita bisa lebih conscious dan mindful sama choices kita ya. Jadi refleksi diri dulu, tanya sebelum kita membeli sesuatu, dipikir-pikir ini produknya lokal atau impor, ini produknya organik nggak, kalau aku mau beli ini, aku mau masak sama apa, karena takutnya kan nanti
bingung, cuma di dalam kulkas atau laci kita aja nggak dipakai-pakai sampai kadaluarsa, nanti jadi food waste juga. Terus selain itu kita juga bisa belajar lebih sedikit aja ya. Misalnya cara simpan makanan yang paling baik gimana. Kalau saya bisa kasih contoh, kalau di kulkas, misalnya kita taruh barang-barang yang udah mau expire di sebelah depan, supaya kita tahu kalau kita harus pakai yang ini dulu. Nah, supaya kita minimize food waste aja, jadi barang-barang yang kita udah punya nggak expire gitu sebelum kita pakai. Jadi buat apa untuk memudahkan kalian untuk nata tempat kalian nyimpen makanan itu berdasarkan apa ya jangka waktu expirednya gitu ya Kak. Kan kadang-kadang saya Iya, juga dulu kalau di kulkas saya nyimpen apa lupa terus pas buka kulkas lagi nyari-nyari oh iya saya beli ini udah busuk ya udah iya dibuang. benar-benar aku, Kan sayang aku kan. juga. Iya, Aku mengalami itu ini kapan beli ini ya kok udah busuk gitu iya. kan. Apalagi kadang kita suka lupa nggak sih, kita tuh udah ada itu di kulkas, terus beli lagi. Iya Ha-ha. ya Iya, sering terjadi. ha-ha. Iya. Jadi eh ya gitu aja sih. Habis itu selain itu juga kita bisa beli produk lokal ya, dan yang lagi musim juga. Jadi minimize carbon footprint dan juga support local economy. Selain itu yang tadi Kak Saras juga sempat bilang yang banyak global movement sekarang yang mau kurangi makan daging. Hashtag Meatless Mondays. Kalian bisa ikut Oke. hashtag Meatless Mondays karena meat and dairy is they're one of the biggest producers of carbon footprint yang tadi kita bilang juga. Um, jadi leads to global warming. Hmm. Mm-mm. Terus mungkin ini yang udah banyak orang ngomongin, tapi ini yang penting banget sih. Kita bisa mulai pilah sampah dan bisa jadiin organic waste kita jadi kompos ya. Sekarang itu Hmm. mau posting itu udah gampang banget guys. Udah ada tutorial banyak di Google, udah di Instagram. Instagram tuh banyak semua. Kalian juga kalau bingung bisa beli kompos starter dari toko-toko yang di Indonesia. Hmm. Dan hasil kompos kalian juga kalian bisa pakai untuk nanam sayur-sayuran sama buah-buahan sendiri gitu. Lagi pada work from home semua kan, hopefully. Jadi you have time at home. Why don't you start composting and sorting your waste? Ya. Kan sekarang lagi katanya pada fase bosan dan jenuh gitu ya. Jadi Iya, barangkali teman-teman bisa coba ini. Nanti bisa googling lah ya, banyak informasi tentang itu sebetulnya. iya, Dan alatnya juga dijual kan. Dan itu sangat sederhana bisa dilakuin di rumah gitu ya. benar banget. Ya, jadi dari sisi consumer, ya ini beberapa hal aja sih yang kita bisa lakuin ya untuk ngebantu Hmm. minimize food waste. Dan itu bisa dilakuin semua di rumah ya, Uh-uh. Kak. Jadi Iya. sangat sederhana. Terus setelah itu ada yang mau ditambahin lagi nggak nih Kak? Dari Kita sisi consumer, sebagai menurut saya segitu aja dulu sih. Nanti mungkin ada yang kalau tanya-tanya lagi kita bisa jawab lebih lanjut ya. oke. Terus oke kita udah membahas tentang kita sebagai masyarakat ya, sebagai Mm-mm. konsumen tuh harus gimana. Nah, bagaimana dengan pemerintah kita di Indonesia? Aku sekalian mau jawab pertanyaannya. Tadi ada yang nanya tentang bagaimana regulasi di Indonesia tentang food waste dan apakah kita bisa mengadaptasi regulasi dari luar negeri. Kalau tidak salah pertanyaannya seperti itu tadi. Hmm. Jadi pertama yang saya mau share adalah pertama bahwa Indonesia itu punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ini pengelolaan sampah secara umum. Dan di pasal ke-12, di pasal 12, bunyinya adalah pasal 12 ayat 1, itu setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib, jadi aku ulangi lagi, setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Jadi seperti saya, Uh-uh. Kak Stefani juga, dan semua kita yang ada di sini, itu wajib untuk mengurangi sampah. Dan juga di ayat yang kedua itu juga dijelasin
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban tersebut itu diatur dengan peraturan daerah. Hmm. Seperti, Jadi ada undang-undangnya jadi ya? jadi dari masyarakat punya kewajiban, dari pemerintah daerah juga punya kewajiban untuk memfasilitasi kita atau membantu kita untuk mewujudkan hal tersebut. Mm-mm. Nah, jadi yang bisa saya masukin di sini, pertama kita emang punya kewajiban untuk kurangin sampah rumah tangga, apapun itu sampahnya, entah ke sampah plastik atau sampah segala macam, sampah makanan dan lain sebagainya, itu kita wajib kurangi. Dan setahu saya belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur tentang sampah makanan, entah itu dari masyarakat atau dari pemilik bisnis atau Mm-mm. restoran Iya, iya. dan semacamnya. Setahu saya, kalaupun memang restoran itu adalah cabang dari luar negeri atau Mm-mm. cabang dari manapun, mereka punya prosedur sendiri untuk Oke. pengelolaan sampah atau sampah makanan yang mereka punya. Menurut saya, yang bisa diadaptasi dari negara lain adalah, kalau tidak salah, itu di Jepang, mereka jemputin sampahnya itu berdasarkan jenisnya. Mm-mm. Jadi satu truk, satu jenis sampah sendiri. Ini akan sangat-sangat membantu tentunya. Jadi masyarakat juga semangat buat milah sampahnya dong. Iya, Karena takutnya selama ini ya udah gue pilah, tapi ujung-ujungnya sama juga di TPA atau di iya, landfill, iya, nyampur jadi benar. satu sendiri gitu. Jadi satu juga di situ. Kan rugi dong gue udah mau meluangkan waktu dan sebagainya. Cuma sebenarnya jangan dipikirin ke situ ya. Tadi kan seperti Kak Stefani bilang, kita bisa inisiatif sendiri. Jadi Mm-mm. dari diri kita sendiri kita bisa inisiatif. Oh, kita bisa lakuin apa ya? Apa yang bisa saya lakukan untuk Mm-mm. terlibat untuk menangani hal ini tentang sampah makanan. Cuma kalau dari luar negeri, menurut saya akan sangat-sangat keren gitu ya di Indonesia kalau manajemen sampahnya itu diperbaiki. Iya, iya benar sih. Aku juga Misalnya seperti agree. tadi. Mm-mm. Karena di luar negeri pun ada insentifnya. Kalau maksudnya di Indonesia di bank sampah juga ada insentif. Jadi kalau kalian bawa sampah kalian itu bisa dikasih uang. Tapi kalau di luar negeri itu jauh lebih gampang karena ada mesin-mesinnya. Dan itu ada di Mm-mm. supermarket, ada di jalanan. Kalian tinggal masukin misalnya kayak soda can gitu, terus langsung dapat uangnya. Gampang banget. Oh wow, Heeh. itu kita juga jadi semangat dapat uang dan semangat jadi Iya, buang sampah sesuai dengan jenisnya. iya. Dan Heeh. menurut aku juga surplus aplikasi Hmm. kalian itu helpful banget buat minimize food waste. Mungkin Kak Sarah bisa ceritain lebih lanjut tentang surplus? Oke, jadi kalau dari Surplus sendiri, kami itu ada sebuah aplikasi. Aplikasi kami itu memfasilitasi merchant untuk apa ya, menjual makanan berlebihnya di penghujung hari atau ketika tokonya mau tutup dengan diskon minimal 50%. Hmm. Tujuannya adalah kami ingin mengurangi sampah makanan dari segi bisnis itu tadi, entah restoran atau toko roti atau hotel yang punya restoran dan lain sebagainya. Jadi kami pengen banget ngedorong juga merchant-merchant ini biar jadi merchant yang go green istilahnya gitu ya, dapat Iya. label go green semacam itu. Dan akan sangat efektif ketika masyarakat ntar banyak yang tahu dan lain sebagainya. Jadi selain bisa menikmati makan, juga bisa mendukung mendukung apa ya? Mendukung visi misi ini untuk mengurangi sampah plastik dan untuk menyelamatkan lingkungan. Ya kapan lagi kan experience yang kayak gini, Mm-mm. kan seperti itu. Kapan lagi dapat pengalaman yang seperti ini, kalian beli makan tapi juga sekaligus buat menyelamatkan lingkungan. Iya. Seperti itu, Kak. Apalagi ini kan yang buat restoran atau produk-produk yang gampang kadaluarsanya seperti roti. Itu tuh penting-penting Mm-mm. penting buat bakery-bakery kan di Indonesia. Jadi kalian bisa beli roti dengan 50% diskon atau lebih dan menyelamatkan Mm-mm. food waste. Jadi semua itu ada di Iya, aplikasi guys. Kalian tuh gampang tinggal beneran download terus beli langsung di aplikasi kan ya Kak? iya, langsung transaksinya di aplikasi tersebut. Mm-mm. Dan selain itu juga di aplikasi kami ada fitur forum. Di forum itu kalian bisa, entah kalian tanya tentang seputar masalah lingkungan dan food waste, Mm-mm. atau kalian bisa berbagi juga food atau non food, tapi yang ini gratis di fitur forum itu. Oh Jadi kalau gratis. misalnya kalian, ya gratis kalau untuk di forum.
Oke, Jadi oke. misalnya aku punya makanan berlebih nih, katakanlah apa ya, mie instan atau apa. Kayaknya ini kelebihan buat saya. Saya bisa upload di situ fotonya, ini fotonya saya punya mie berlebihan, saya tinggal di daerah ini yang mau ambil bisa DM saya semacam kayak gitu. Atau yang non food. Misalnya punya pakaian udah lama nih, apa udah kekecilan pakaiannya atau apa tuh, punya barang-barang yang masih layak pakai, layak dipakai tapi nggak kepake lagi sama kita, kita bisa share. Siapa yang mau ini bisa diambil, tapi ini free semuanya. Keren Jadi banget, kayak Kak. gitu. Keren banget. Itu buat fitur Iya. forum Heeh. gitu Kak Steph. Oke, jadi mungkin kalau Kak Saras udah main points-nya segitu aja, kita bisa move on ke Q&A ya. Oh ya, tadi ada tadi yang atas-atas aku baca bagaimana menerapkan zero waste lifestyle ke anak-anak kita. Jadi untuk orang tua di luar sana, gimana sih untuk menerapkan zero waste lifestyle? Oke, Mm-mm. yang jawab siapa? Aku bisa sih jawab yang ini. Mungkin nanti kalau Kak Stefani mau menambahkan, boleh. Jadi kalau zero Mm-mm. waste lifestyle, yang namanya lifestyle itu gaya hidup. Iya. Pertama itu gaya hidup. Dan gaya hidup itu tidak hanya didapatkan sehari atau 2 hari atau sebulan kita ngelakuin itu terus kita udah klaim, oh gaya hidup saya seperti ini. Mm-mm. Jadi saya bisa bilang gaya hidup saya itu zero waste atau nol sampah itu ketika saya udah ngelakuin itu bertahun-tahun dalam waktu yang lama. Dan pertama yang harus dilakukan itu memang dicoba dulu, memang dicoba, dan memang harus ada penyesuaian diri, harus ada adjustment di sana. Jadi mungkin awal-awalnya, aduh kita harus berubah gitu ya, Mm-mm. kehidupan kita sehari-hari harus berubah, yang awalnya sampah kita buang di satu tong sampah, kita harus milahin. Emang adjustment-nya emang harus ada dan kita harus ngelewatin itu. Dan baru kita bisa bilang itu kebiasaan. Setelah jadi Iya. kebiasaan, itu jadi karakter kita. Setelah itu bertahan, karakter itu bertahan, baru kita bisa sebut itu sebagai gaya hidup kita, karakter kita di situ. Sorry, sebelum karakter itu personality, kepribadian kita. Dan ketika itu jadi karakter, bedanya apa sama personality? Kalau karakter itu entah di depan saya atau di depan Anda atau di depan siapapun, Anda ya seperti itu orangnya, Anda ya gaya hidupnya nol sampah kayak gitu. Jadi Mm-mm. ya kalau buat anak-anak, menurut saya akan mudah ya, karena anak-anak kan lagi diajarin, lebih mudah masuknya. Mm-mm. Jadi dari orang tuanya sendiri dulu, kan anak nyontoh orang tuanya kayak gitu kan. Jadi dari orang tuanya sendiri dulu harus berubah atau harus menjalani itu dulu minimal, baru anaknya bisa diajarin. Saya Iya, belum jadi punya anak ya, pakai contoh saya gitu ya. ngasih tahu aja. Ya, jadi saya ngasih tahu aja sesuai dengan apa yang saya baca, yang saya Iya. tahu. Dan yang kedua, saya mengutip kata-katanya dari Bea Johnson. Bea Johnson ini seorang ibu rumah tangga di Amerika yang dia menjalankan zero waste lifestyle. Dia nulis buku juga kalau nggak salah. Dia bilang zero waste itu menjadi lifestyle ketika kita menganggap lifestyle tersebut memudahkan hidup kita. Mm-mm. Jadi kan banyak Iya, yang iya. ngeluh, aduh susah, ngapain kita harus mikirin makanan ini dari Iya. mana prosesnya dan lain sebagainya. Oh, bukan di situ poinnya. Tapi kita harus menganggap itu untuk memudahkan hidup kita. Dan Iya. kita juga akhirnya memikirkan sesuatu di luar diri kita kan, oh, untuk lingkungan, oh untuk anak saya, untuk generasi ke depan, untuk makhluk hidup yang lain. Nah, seperti itu sih. Iya. Kalau dari sisi aku sih, menurut aku uh, taking little steps. Hmm. Jadi dari personal experience aku tahun lalu lah masih suka banget sama namanya daging. Dan setelah aku belajar lebih lanjut tentang dampaknya ke lingkungan, um, dan aku juga maksudnya kolesterol aku juga lumayan tinggi gara-gara itu. Jadi aku kayak, oke, Oh, sekarang tahun 2019 itu aku mau kayak kurangin daging aku. Dan aku nggak bilang kayak aku mau jadi vegan gitu. Enggak, aku tuh hmm. benar little steps dari kurangin daging. Sekarang aku pescatarian, jadi makannya fish doang. Terus nanti pelan-pelan aku juga mau vegetarian dan mungkin ke depan sana aku bakal jadi vegan. Jadi menurut aku beneran taking little steps sih. Jangan terlalu kayak very strict with yourself gitu. Dan
kalau misalnya kalian pikir kayak, ah aku tuh cuma satu orang, my efforts really won't make a difference, and kayak, oh aku bingung, aku nggak tahu gimana caranya, I'm not doing this right gitu. Itu tuh pemikirannya harus agak diganti dikit ya, karena kalian pikirin aja kalau kalian itu make a little step, dikali by so many people, akhirnya kan impactnya jadi gede banget kalau semua orang kayak little step gitu. Hmm. Jadi Mm-mm. nggak perlu apa ya putus asa gitu ya. Karena di Iya, luar sana juga banyak yang juga sedang berusaha seperti kita di iya. sini. Terus ada yang bilang juga kalau mau bisa cari carbon footprint calculator. Itu benar banget. Ada di BBC carbon footprint calculator. Jadi kalau sebelum kalian beli sesuatu atau makan sesuatu terus kalian bingung, ini dampak ke lingkungannya gede atau kecil, kalian bisa cari di carbon footprint calculator. Oh It's really ya, good. keren ya. Iya. Berarti udah kita bisa dapat informasi itu dari mana aja. Jadi nggak ada halangan sebetulnya. Mm-mm. Kita sangat-sangat terbantu sama ini ya. Iya. Terus ada yang nanya rencana event zero waste. Ada kalau di Project Planet itu kita adalah wadah informasi kan, kita one-stop platform. Jadi kita juga ada satu page yang semuanya tentang event. Setiap Hmm. minggu di story kita sharing weekly events seluruh organisasi lingkungan di Indonesia. Jadi bukan cuma punya Project Planet, kita ngumpulin semua informasinya. Jadi kalian bisa cek aja di website kita atau di Instagram kita. Ada event kalendernya. Terus di-update kok. Jadi di Instagramnya Project Planet ini banyak banget informasi, serius. Banyak banget informasi, entah itu edukasi atau kalian butuh apa ya, info tentang acara-acara seputar sosial lingkungan gitu ya, Kak. Kalian Banyak bisa ya. dapat. Nah, jadi lumayan banget teman-teman buat menambah pengetahuan gitu ya. Mungkin yang Iya, baru mulai-mulai belajar ingin tahu zero waste dan lain sebagainya, ya mulai dari situ bisa. Banyak banget pilihannya Project Planet, ngasih iya. info banyak, bakalan berguna banget serius. Langsung cek aja Instagramnya. Nanti juga kita bakal ada guide to sustainable living kita yang Oh, kita akan apa sih kayak kasih lihat semua partner-partner yang F&B, fashion brand, semua yang sustainable, yang vegan restaurant gitu, semuanya bakal ada di website kita. Masih on the way, so stay tuned for that. nah, Terus ada, ditunggu ya iya, teman-teman. Di-follow, jangan lupa. ada yang bilang mungkin mereka bisa donasiin leftover foodnya ke restoran, dari restoran ke orang-orang yang benar-benar perlu. Ini di Indonesia tahu aku emang udah ada gerakan seperti ini. Ada beberapa organisasi yang udah bantuin kayak gini. Oh, Mm-mm. jadi, sebentar. Aduh, kebablasan sebentar. Mana tadi dia? Oke, ada tips. Tips buat restoran atau supermarket biar bisa meminimalisir sampah makanan. Itu ya pertanyaannya ya? Nggak tadi ada yang bilang aja kayak mungkin bisa didonasiin leftovernya Oh, oke. ke Oh, yang beda, kurang. beda, beda. Ya, terus ada yang nanya juga di aplikasi Surplus ada opsi untuk beliin makanan itu dan didonasiin gitu nggak ke orang yang perlu gitu, kayak Oke, sponsoring. kalau mau mendonasikan ke orang yang membutuhkan itu bisa di forum tadi kalian bisa sebetulnya. Kalau memang mau inisiatif, kita bisa menyalurkan makanan tersebut. Atau kalau tidak, kita dibantu sama komunitas yang memang kita sudah kerjasama atau kolaborasi sebelumnya. Kayak misalnya Senabung Jakarta dan lain sebagainya, kita bisa bantu menyalurkan. Kayak gitu, Kak. Oke deh, ada yang nanya ada Hmm. tips buat restoran atau supermarket biar bisa meminimalisir food waste. Heeh. Kalau aku sih yang kepikiran, sempat kemarin teman dari India, dia sharing ke aku bahwa restoran di India itu di depan restoran mereka tuh nyediain kayak cool box atau kayak kulkas besar yang dimana konsumen itu kalau misalnya beli makanan, kalau misalnya ada yang berlebih tapi masih layak makan, bisa ditaruh di situ dan nanti orang yang membutuhkan bakal ambil di kulkas itu. Jadi itu ide yang oh bagus juga ya. Setahu saya di Indonesia belum ada ya yang kayak gitu. Maksudnya ketika Mm-mm. misalnya restoran itu bisa aktif seperti itu, oh bagus banget. Atau mungkin
semacam kayak gitu tapi nanti eksekusinya beda juga bisa jadi. Nah, kalau Iya. dari Kak Stephanie kayak gimana tuh? Mungkin yang untuk supermarket juga, em, menurut aku kayak mereka harus benar-benar memperhatikan si expiry date-nya ini. Jadi kayak yang aku bilang tadi, yang expire-nya udah cepet, mereka display-nya duluan depan gitu. Tapi setahu aku mereka juga udah kayak Hmm, gini sih, seharusnya ya. ya seharusnya udah kayak gitu. Karena belum ada regulasinya juga ya, jadi tergantung Mm-mm. internalnya mereka mau Iya, melakukan apa untuk food waste mereka kayak gitu. iya. Jadi menurut aku selain yang hal-hal yang tadi tips-tips kita kasih buat dari sisi konsumer, dari sisi kita apa yang kita bisa bantu, kita juga bisa kasih pressure dikit ya ke government Hmm, supaya lebih strict dengan undang-undang untuk minimize food waste. betul. Ya. Jadi emang apa ya kerjasama yang harus kerjasama yang bersinergi antara kita masyarakat, kita sebagai Iya, komunitas dan juga pemerintah. Jadi kan. begitu. Iya, karena tadi Kak Sarah juga udah bilang ada undang-undang, tapi masih belum gitu diterapkan gitu kan, masih kayak gimana cara ceknya mereka beneran minimize food waste atau enggak. Hmm. Karena juga peraturan daerah yang akhir-akhir ini yang saya dengar ya untuk pemakaian plastik sekali pakai ya, bukan food waste sih emang. Cuma ya ya salah satu langkah yang bagus lah kita patut apresiasi pemerintah udah berani atau udah mengeluarkan regulasi tersebut. Jadi mungkin yang kedepannya ya aku setuju sama Kak Stefani bahwa mungkin lebih harus kasih Pressure, pressure ya. lagi buat ya buat Mm-mm. pemerintah untuk hal ini. Karena krusial Iya, banget ya kenapa penting membahas ini nomor dua gitu loh. Itu bukan angka yang main-main. Jadi penting bagi kita buat aware tentang hal ini. ya. Ada yang tanya Kak Saras, favorite three most favorite zero waste communities di Indonesia ada apa aja? Oke, yang pertama Zero Waste Nusantara. Zero Waste Nusantara dia base-nya di Jakarta, Mbak Jenny ya, yang yang menginisiasi Mbak Jenny. Terus, oh harus tiga ya. Hmm, wait a minute. Bisa bilang surplus nggak apa-apa kok, Kak. Eh, Oke, di Indonesia. Aku kok berpikir tiba-tiba blank. Ada Aku Zero Waste sering ID, ada oke, banyak juga sih. Sustaination mungkin karena Iya, aku lihat Destination. Betul. produknya mereka jujur aku pengen coba, ini bukan endorse ya, tapi ini pengalaman aku lihat aku pengen coba karena ramah lingkungan sebenarnya itu sih. Itu menarik Iya. banget ada sabun ramah lingkungan atau sampo ramah lingkungan tuh kayak apa tuh? Kan juga bisa mengurangi kemasan plastik-plastik kemasan itu kan Uh-uh. yang paling ini ya, paling susah Yang buat diurai dan jadi musuh tanda kutip Sustaination itu musuhnya aku kita. juga suka banget karena Instagramnya itu informatif banget. Mhm, Mereka suka keluarin kayak infografik gitu tentang kenapa sih misalnya kayak plastic toothbrush itu bad for the environment. Kenapa kita harus ganti ke bamboo toothbrush? mhm. Ya betul. Kan pengalaman yang menarik. Aku pengen coba, memang jujur Mm-mm. pengen coba untuk apakah aku akhirnya nanti berani buat ninggalin segala produk-produk yang selama ini kita kenal lewat iklan dan TV itu dan beralih ke yang lebih sustainable atau lebih ramah lingkungan. Iya. Dan yang ketiga mungkin around the world juga boleh. Oke, okay, tapi yang ketiga Indonesia juga Refill My Bottle. Refill My Bottle itu Oh iya, kita that's cool. kita waktu itu juga live IG sama dia sama sama Kak Dita namanya bahwa mereka tuh menyediakan peta yang isinya di mana kita bisa tahu lokasi-lokasi di mana kita bisa ngisi botol minum kita. Jadi nggak perlu beli di supermarket atau di minimarket atau di warung. Jadi kan memang sama ini di Indonesia kan belum ada fasilitas buat isi ulang di taman dan lain sebagainya. Kalau Iya. ada pun kayaknya aku pernah lihat kayak kotor gitu kan, kayak aku bisa itu bilang nggak sih dipakai gitu kan, atau malah dijadiin wadah orang naruh-naruh apa di atasnya, Bener-bener. fountainnya itu aneh banget. Tapi
dengan apa si refill my bottle ini jujur aku jadi nggak kebingungan lagi. Kadang-kadang orang bingung kan, aku mau bawa botol minum sendiri tapi kalau habis ntar gimana airnya ngisinya. Nah, Iya, jadi menurut saya dia menjawab apa ya kegelisahan saya selama ini kalau saya mau bawa botol minum kayak gimana. Jadi ya zero waste-nya yang ngurangin sampah, sampah botol minuman plastik sekali pakai itu tadi. Itu keren banget. Kalian bisa, itu ada aplikasinya, kalian bisa download. iya. Terus menurut aku yang agak similar to refill my bottle juga bisa Hmm. ada beberapa company sekarang yang refill kayak deterjen, bumbu-bumbu Oh, kayak kecap gitu. Udah ada di beberapa pack free stores. Kalau nggak salah di Saruga pack free store ada. Jadi kalian bisa bawa mhm. botol kayak apa sih kayak minyak masak gitu. Terus bisa langsung Oke. isi. Refill. Heeh, Refill refill. ya. Iya. Keren banget. Keren. Heeh. Tuh, aku Oke. baru tahu ya. Jadi kayak semacam apa sih bulk store. Iya, semacam bulk store. Ada juga Hmm. yang baru tapi aku lupa namanya. Mereka kayak ada gerobak gitu, jadi mereka keliling keliling kayak perumahan, keliling jalanan, biar orang-orang bisa langsung refill juga pakai Betul. gerobak. Heeh. Itu keren banget. Udah semakin dimudahkan ya zaman sekarang. Jadi Ah, tantangannya semakin berkurang, teman-teman. ada kaulan yang bilang dia jadi lacto ovo vegetarian selama setahun untuk mengurangi carbon footprint. Keren kak. Aku juga udah mulai. Siap. Memang Oke. pertama-tamanya agak susah sih. Cuma lama-kelamaan kebiasaan sih. Terbiasa. Hmm. Ada lagi Cool, yang mau oke. tanya sebelum Iya, sebelum kita closing, oke, kita bisa mungkin summary dikit aja ya ke oke. poin-poin yang paling penting. Oh, ada satu lagi. Kak, kalau kantor seperti kami, bagaimana ya cara motivasi orang untuk mendukung Zero Waste Movement ini? Sebenarnya zero waste movement kita nggak bisa paksa orang untuk ngikutin gaya hidup tertentu gitu ya. Dan yang selama ini saya jadikan pegangan, jangan sampai orang itu bilang, ya saya kayak gini, saya ngurangin sampah kan karena kata Kak Saras. Saya pengen itu kata dia. Artinya dia Iya, yang sadar sendiri kayak gitu. Entah mungkin caranya kita memperlihatkan gitu ya keseharian kita kan ketemu-ketemu apa ketemu kolega-kolega di kantor. Oh, si Kak Stefan ini bawa botol minum terus ya tiap hari ya. Berarti dia nggak pernah beli ini ya, nggak pernah beli minuman di luar. Keren, keren juga nih, keren. Mungkin aku bisa contoh nih. Nah, mungkin yang aku bisa usulin sih kita sendiri bisa jadi dijadikan contoh buat teman-teman kita dulu, entah itu di kantor atau itu di rumah. Karena kadang-kadang malah orang-orang terdekat kita malah mikir apa sih freak banget kan banyak yang ngira kayak "Oh, gitu segitunya banget sih aduh repot deh kalau misalnya hidup kayak kamu kayak gitu kan tapi mungkin ya iya, dengan keseharian kita bisa kasih contoh kalau sebenarnya itu mempermudah hidup kita gitu dengan zero waste lifestyle ini. iya. Menurut aku beberapa hal yang bisa diterapkan di kantor juga refill kayak dispenser gitu buat botol-botol. Dan kalau printer juga bisa settingnya diganti ke printer yang double sided. Jadi kertasnya nggak kebuang. Mm-mm. Oh ya Mm-mm. jadi ada ini ya aturan aturan gitu ya semacam aturan di kantor yang Iya, kira-kira ramah lingkungan gitu seperti itu dan juga tadi step by step ya kayak kata Kak Stephanie karena nggak iya. bisa langsung ujuk-ujuk semuanya zero waste jadi mungkin orang kaget ntar kan jadi memang harus perlahan Mm-mm. pelan-pelan. Oke guys, I think kita mulai closing aja ya karena udah mau Udah jam mau 4. jam 5 ya, Iya, lagi. iya. So, untuk summary main points-nya menurut aku, yaitu Indonesia adalah second biggest food waster in the world. And di developing countries, kebanyakan dari food waste itu terjadi sebelum makanannya pun sampai ke konsumer. Jadi karena teknologi kita, fasilitas kita, dan infrastruktur kita masih belum mencukupi gitu ya. Dan setelah itu juga budaya makan kita yaitu melihat makanan sebagai hiburan, bukan cuma untuk um, kebutuhan pokok gitu. Mungkin dari Kak Saras bisa ada yang tambahin lagi?
Thank you guys for tuning in as well. There's some technical difficulties sama Kak Saras. Um, so yeah, please check out Komunitas Surplus or Surplus Indonesia. Anak punya dua accounts dan juga Project Planet ID. Mereka baru launching around 2-3 months ago, so same like Project Planet. And if you guys have any questions, just DM us or get in contact with us. And yeah, thank you so much. I hope everyone's staying safe and well in this time. And see you in our next event, guys. Bye.